Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rifka Zuhak, mahasiswa jurusan D3 Bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa P01200013. Jadi video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Advanced Theory of Translation, dan topik yang saya pilih untuk dibahas dalam video ini adalah Translating Names. Nah, ini merupakan materi yang menurut saya cukup menarik, apalagi ketika saya melihat banyak proses menerjemahkan nama di banyak karya di media populer. Misalnya, ada dalam manga One Piece, ada salah satu karakter yang bernama Trafalgar Law dengan nama panggilannya Torao. Ada beberapa orang menerjemahkan kata Torao ini sama menjadi Torao, ada juga yang menerjemahkannya menjadi Toragai. Nah, ini kan tentu menarik, dan proses menerjemahkan nama ini kelihatannya perlu kita telusuri lebih dalam. Nah, maka dari itu, ayo kita bahas lebih lanjut. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Inggris, kata benda atau noun dibedakan menjadi dua, yakni common noun dan proper noun. Common noun sendiri merujuk pada istilah-istilah yang umum dan lebih luas, sementara proper noun sendiri merujuk pada individu-individu spesifik dan umumnya untuk membedakan nama-nama tertentu. Salah satunya adalah nama orang itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang definisinya, tentu ada banyak penjelasannya. Misal salah satunya ada di Merriam-Webster yang menyebutkan bahwasanya proper noun merupakan a noun that designates as particular being or thing, does not take a limiting modifier, and is usually capitalized in English, called also proper name. Atau bisa diartikan sebagai sebuah kata benda yang menandakan atau menamai makhluk hidup atau benda, dan tidak diiringi dengan limiting modifier, dan biasanya diawali dengan huruf kapital, disebut juga dengan proper name. Kemudian yang namanya proper name atau proper noun ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia selalu diawali dengan huruf kapital dimanapun letaknya ketika dalam kalimat. Kemudian ia itu monoreferensial, yang artinya hanya merujuk pada satu benda, satu tempat, maupun satu nama orang. Kemudian dia tidak selalu diawali dengan indefinite atau definite article seperti an atau the. Dan terakhir, dia tidak memiliki limiting modifier seperti any atau lot, dan seperti itu. Dari proper noun ini kemudian muncullah yang namanya personal names. Behna Sanatipour yang merupakan seorang freelance translator dan pengajar bahasa Inggris, dalam tulisannya How to Translate Personal Names menyebutkan bahwasanya personal names itu merupakan subclass dari proper noun itu sendiri. Dan untuk subclass lain ada juga yang namanya geographical names, name of unique objects, name of unique animals, and etc. Dan tidak melulu tentang manusia saja ya personal names. Ada kalanya ia juga disematkan kepada hewan atau benda, seperti yang banyak kita lakukan ini kepada hewan peliharaan. Meskipun begitu, di beberapa budaya seperti di Iran atau Cina, hal tersebut dianggap tidak sopan karena menyamakan manusia dengan hewan. Kurang lebih seperti itu. Campbell sendiri menjelaskan bahwasanya ada setidaknya 16 jenis dari personal names ini, dimulai dari given name, first atau Christian name, praenomen, middle name, family name, nomen, cognomen, nickname, agnomen, pet name, diminutive, name, generation name, patronym, matronym, filiation. Totalnya ada 16 menurut perkataan beliau. Itu tadi adalah penjelasan tentang personal name dan kaitannya dengan proper noun atau proper name. Kemudian kita akan masuk ke teknik penerjemahannya, dan yang seperti kita ketahui, kita tidak bisa asal serta-merta untuk menerjemahkan, karena penerjemahan ini telah menjadi disiplin ilmu dan telah melahirkan teori dan tekniknya masing-masing. Semisal dari Ian Sandor dan Harvey Higgins yang mencetuskan 3 teknik, yakni exotism, transliteration, dan cultural translations. Dan ada juga dari Lincoln Fernandez yang berjumlah lumayan banyak dan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah rendition, dimana bagaimana yang menjelaskannya? Well, ini adalah ketika kata dalam bahasa sasaran terikat dengan bahasa sumber, dan diterjemahkan kemudian diberi definisi dari nama tersebut. Standowicz menyebutkan bahwasanya teknik penerjemahan ini disebut juga sebagai direct translation atau penerjemahan langsung. Salah satu contohnya yang saya suguhkan di sini adalah penerjemahan dari kata shi no gekai diterjemahkan menjadi surgeon of death atau dokter bedah kematian. Kemudian ada copy yang merupakan teknik yang menggunakan kembali nama dalam bahasa sumber di bahasa sasaran. Salah satu contoh yang saya suguhkan di sini adalah tokoh Calamity Jane yang dalam komik Lucky Luke bahasa Indonesia tetap diterjemahkan sebagai Calamity Jane.
Kemudian ada transcription yang merupakan teknik di mana nama dalam bahasa sumber ditranskripsi atau direproduksi ulang di bahasa sasaran sehingga tetap menjaga keterbacaannya. Nah, contoh yang saya ambil di sini adalah kata Mickey Mouse yang dari bahasa Amerika, dari bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan, ditulis menjadi Mickey Mouse yang sesuai dengan ejaan dalam bahasa Jerman. Ya, ini untuk menjaga keterbacaannya ketika ia diterbitkan di Jerman. Kemudian ada yang namanya teknik recreation, yaitu teknik yang membuat ulang nama dari bahasa sumber ke bahasa sasaran untuk menimbulkan efek yang sama. Nah, salah satu contohnya di sini adalah nama Torao yang merupakan nama panggilan Trafalgar Law dan yang merupakan nama olok-olok. Dan di terjemahan bahasa Jermannya diubah menjadi kata Trabert karena Trabert ini identik dengan nama-nama Jerman seperti Herbert, Robert, atau Albert sehingga juga menimbulkan kesan konyol. Lalu substitution yang merupakan teknik di mana nama dari bahasa sumber diubah total di bahasa sasaran walaupun tidak ada kaitan unsur semantik antara keduanya. Ini salah satu contohnya diambil dari terjemahan di komik terbitan PT Raja Wali Graffiti. Nama Shiro yang bermakna putih asal diterjemahkan menjadi Dino. Dan contoh ini bisa banyak dilihat di komik terbitan PT Raja Wali Graffiti lainnya. Lalu ada yang namanya teknik deletion, it's a bit easy, yang merupakan teknik yang menghapus nama dari bahasa sumber ataupun bagiannya di bahasa sasaran. Salah satu contohnya di sini adalah terjemahan mentah dari One Piece chapter 1009 ketika karakter Big Mom seharusnya mengucapkan nama Zeus yang merujuk pada homies buatannya. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesianya kata Zeus itu dihilangkan. Lalu ada teknik addition yang menambahkan informasi di nama dari bahasa sumbernya untuk menghilangkan ambiguitasnya ketika sudah diterjemahkan di bahasa sasaran. Salah satu contohnya di sini adalah tokoh Joker di komik Injustice yang mengucapkan nama Jimmy yang sebenarnya merupakan plesetan dari linggis kecil sehingga di sini ditambahkan Jimmy dalam tanda kurung linggis kecil. Kemudian ada teknik transposition. Vinay and Darbelet menjelaskan bahwasanya prosedur ini transposition didefinisikan sebagai penggantian satu kelas kata dengan yang lain tanpa mengubah arti dari pesan aslinya. Salah satu contohnya di sini adalah nama Uzumaki Naruto, yang mana dalam bahasa Jepang nama awal ditaruh di belakang terlebih dahulu. Di terjemahan bahasa Spanyolnya diubah menjadi Naruto Uzumaki karena ya dalam bahasa tersebut nama awal ya jelas ditaruh di awal. Begitu pula dengan terjemahan di bahasa Indonesia yang menuliskan Naruto Uzumaki. Lalu ada teknik phonological replacement, yaitu teknik ketika unsur fonetik dari bahasa sumber ditiru di bahasa sasaran, yang kemudian menghasilkan nama baru dari bahasa sasaran dengan unsur fonetik yang sama dengan nama di bahasa sumber. Salah satu contohnya di sini adalah nama Mickey Mouse yang diterjemahkan menjadi Mickey Tikus, terutama pada kata pertama Mickey yang memiliki unsur fonetik sama dengan Mickey. Dan terakhir adalah teknik conventionality yang sesuai namanya menggunakan konvensionalitas dari nama bahasa sasaran dan menggantikan nama bahasa sumbernya. Sebagai contoh di sini adalah karakter Tukori yang mengucapkan kata boyo. Kata boyo sendiri bermakna boy atau lad di bahasa sasaran, dan ya secara konvensional kita bisa menggantikannya dengan kata sobat di bahasa Indonesia. Ya, itu tadi merupakan teknik penerjemahan nama yang dicetuskan oleh Lincoln Fernandez, dan ya kita sampai pada konklusi bahwasanya menerjemahkan nama itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Behna Sanati dalam tulisannya menyebutkan bahwasanya it is a real challenge for both professional and novice translators. Saya sendiri turut mengalaminya, terutama ketika waktu itu diminta untuk mengerjakan sebuah teks dan menuliskan apa saja bagian susah. Waktu itu saya merasa menerjemahkan nama itu merupakan salah satu bagian yang membuat, dan ya Behna Sanati juga menyebutkan bahwasanya penting bagi penerjemah untuk mengetahui kultur budaya dari bahasa sasaran maupun bahasa sumber untuk meningkatkan awareness kita dan supaya terjemahan kita menjadi lebih akurat. Dan ya pada akhirnya tiap teknik-teknik penerjemahan itu merupakan hak bagi masing-masing penerjemah. Seperti yang kita lihat tadi, kata Torao ada yang menerjemahkannya menjadi Tragai, ada juga yang tetap menuliskannya Torao, ada juga yang mengubahnya menjadi Trabet. Ada kalimat menarik dari Sarasat yang intinya adalah apapun teknik penerjemahan nama yang kamu pilih,
jangan lupa untuk tetap menuliskan nama aslinya di bagian footnote, terutama pada tulisan ilmiah. Hal ini digunakan dalam rangka untuk memfasilitasi para pembaca dalam bahasa sasaran untuk melakukan riset lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami ataupun ya kesalahan-kesalahan lainnya dalam video ini. Terima kasih telah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.